A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai manusia yang Allah ciptakan begitu sempurna dari makhluk yang lainnya, patutlah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi cukup kita ingat dalam surah Ar-Rahman yang Allah firmankan 31 kali yang berbunyi فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Salawat berangkaikan salam tetap tercurahkan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang pertama kali mencintai kita, bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, ketika beliau wafat, bahkan ketika beliau dibangkitkan di akhir kelak nanti, apa yang terucap dari lisan beliau? Ummati, ummati, ummati. Begitulah rasa cinta beliau kepada kita. Yang saya hormati Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Fikri Ustazah Widya Astuti SPDI. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Raudatul Fikri Al-Ustaz Marso. Dan yang saya hormati ustazah-ustazah dan ustaz-ustaz yang hadir maupun yang tidak hadir, serta yang saya sayangi teman-teman dan adik-adik seperjuangan. Baiklah, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan isi kultum saya yang bertemakan hijrah menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa itu hijrah dan apa yang dimaksud dengan hijrah menjadi lebih baik? Menurut bahasa, hijrah adalah perpindahan atau berpindah. Sedangkan yang dimaksud dengan hijrah menjadi lebih baik adalah dari diri yang sering melakukan kesalahan dan kehilafan, belajar perlahan menjadi diri yang lebih baik. Dari diri yang sebelumnya kurang baik, menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak introspeksi diri, ingat-ingat kesalahan yang pernah kita perbuat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita perbaiki, jangan sampai terulangi lagi. Memang untuk hijrah menjadi lebih baik tidaklah semudah apa yang kita bayangkan. Pasti banyak ujian dan cobaan yang kita hadapi, tetapi kita harus tetap semangat dengan niat baik kita. Inna ma'lu bin niat, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Dalam sholat kita mohon kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku untuk hijrah ke jalanmu. Aku ingin menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Berilah aku rahmat serta hidayahmu. Tapi ingat, doa saja tanpa ikhtiar itu namanya malas. Dia berdoa saja tapi tidak ada usahanya. Begitu pula sebaliknya, ikhtiar saja tanpa doa itu sombong. Dia berusaha tapi tidak mau memohon kepada Allah. Padahal sudah jelas dalam surah Al-Fatihah ayat keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Kalau sudah berdoa, bagaimana ikhtiar kita? Yaitu dengan cara kita baca-baca buku tentang Islami. Siapa tahu ada motivasi untuk menguatkan hati kita hijrah ke jalan Allah menjadi lebih baik. Ketika kita melihat HP, kita cari-cari ceramah, nasihat-nasihat tentang hukum-hukum Islam dan pelajaran-pelajaran yang belum kamu ketahui, mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan dalam Islam. Seiring berjalannya waktu, kamu akan merasakan bagaimana perubahannya. Apa yang telah kamu pelajari dan kamu ketahui, kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sibuklah kita mencari cintanya Allah, karena yang sudah pasti mencintai kita hanyalah Allah. Kamu ingat kepada Allah, Allah tetap ingat kepada kamu. Kamu lupa dengan Allah, Allah tetap ingat kepada kamu. Dengan cara apa? Dengan cara menegur kita untuk kembali kepadanya. Dia buat kamu sakit hati, dia buat kamu kecewa, dia buat kamu terluka, supaya kamu tahu bahwa tidak ada yang dapat menerimamu kecuali Allah. Tetapi ketika kamu mengharapkan cinta manusia, kamu salah besar, karena manusia itu sifatnya baharu. Apa itu baharu? Itu berubah-ubah. Hari ini manusia itu menganggap kamu begitu istimewa, esoknya dia sudah menganggapmu seolah-olah tidak berguna. Tetapi Allah barang sedetik pun tidak akan pernah meninggalkanmu.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa lagi alasan kita sekarang tidak mau memperbaiki diri kita dan hijrah menjadi lebih baik? Apa kita mau membuat kesalahan yang sama terus-menerus setiap harinya? Tentu tidak. Atau kita merasa diri kita telah baik-baik saja saat ini, atau merasa tidak pantas karena memiliki dosa yang sangat banyak. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seluruh air lautan di dunia ini tidak akan mampu memadamkan api neraka, tetapi satu tetes air mata hamba yang memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni. Ada hadis yang mengatakan, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fajir rajir rahmatullahi ta'ala aqrabu ila Allah ta'ala minal 'abidil muqannati. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'udin, semoga Allah meridhai akan padanya, maka berkata ia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah lebih dekat di sisi Allah daripada seorang ahli ibadah yang putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah sayang kepada seorang hamba yang merasa dirinya banyak dosa, menangis memohon ampun kepada Allah. Seperti syair Abu Nawas, oh Tuhan, aku bukanlah ahli syurga, juga tak mampu menahan siksa nerakamu. Bukan seperti ahli ibadah ini, dia merasa lebih baik daripada orang lain, dia merasa amal ibadahnya telah diterima oleh Allah. Itu ujub, ria, sombong. Allah benci orang yang sombong. Bahkan satu butir biji bayam saja ada kesombongan di dalam hati kita, Allah haramkan surga untuk kita. Na'udzubillah. Karena yang batas sombong itu hanyalah Allah. Kita apa yang mau kita sombongkan? Segala yang ada di dunia dan di akhirat hanyalah milik Allah. Bahkan nafas yang sudah jelas kita hirup saja akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang kita perbuat di dunia ini dan apa yang Allah berikan kepada kita akan kita kembalikan dan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita, karena masih banyak yang mau kita perbaiki, terutama hati kita, lisan kita, sikap kita, dan masih banyak yang lainnya. Dunia ini memanglah seperti permainan, tapi jangan dianggap main-main, karena semua ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena yang benar itu sudah pasti datangnya dari Allah, dan saya sebagai manusia pastilah sering melakukan kesalahan dan kehilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.